Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan video final. Nah, jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tanggapan saya terhadap video iklan bisnis dan juga video iklan sosial. Dan sebelumnya link yang video iklan yang sudah saya pilih itu saya cantumkan dalam deskripsi. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu iklan mengenai tanggapan saya terhadap iklan bisnis. Nah, iklan bisnis di sini yang saya pilih yaitu iklan PopMe. Nah, jadi dalam video iklan ini rancangan pembuatan iklannya itu cukup dramatis. Dramatisnya itu sudah dapat. Jadi di sini dimunculkan juga nama produk. Di tengah-tengah iklan dimunculkan nama produk tersebut disertakan dengan animasi dengan gambar kemasan produknya. Nah, memang dari unsur-unsur pembuatan iklan itu memang seharusnya dibuat semenarik mungkin. Jadi penyampaian kalimatnya itu tidak hanya dalam bentuk teks saja atau suara, melainkan juga dianimasikan dengan beberapa kemunculan gambar-gambar agar menarik perhatian pelanggan atau calon konsumen. Nah, kemudian di sini juga materi yang disampaikan sangat minim menurut saya, karena hanya memberitahu bahwasanya produk PopMe ini membuat kita puas dengan adanya tambahan nilai change. Nah, tanpa adanya keterangan bahwa misalkan misalkan PopMe ini simple konsumsi oleh beberapa khalayak. Dengan kata lain, kalimat deskripsi dalam iklannya itu sangat kurang. Dan tagline dalam iklan ini ada dan menarik. Tagline-nya itu yaitu atasin lapar lo, atasin muda lo. Nah, slogannya ini disampaikan dalam bentuk kalimat persuasif atau ajakan karena mengajak kita untuk mengatasi lapar kita dengan menggunakan produk makanan yang simple seperti PopMe ini. Kemudian selanjutnya mengenai tanggapan saya terhadap video iklan sosial. Nah, video iklan sosial ini membahas mengenai perbedaan yang ada di negara Indonesia dari berbagai aspek seperti suku, keyakinan, budaya, dan warna kulit. Nah, iklan ini menyampaikan pesan dalam bentuk teks dan gambar bergerak. Nah, kalimat persuasif dalam iklan ini adalah mengajak kita untuk tidak saling menjelek-jelekan antara sesama. Nah, kita semua itu harus saling menghargai dan menghormati atas segala perbedaan, karena kita semua ini tetap satu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tagline dalam iklan ini adalah mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Nah, saya kira iklan ini cukup menarik karena ditampilkan dalam bentuk animasi yang seunik mungkin, serta tagline-nya atau slogannya ini kita semua untuk saling merangkul dan saling bersatu. Baiklah, jadi saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tahapan apakah yang paling penting dan utama dalam proses rancangan iklan. Nah, ada beberapa tahapan yang memang sangat penting dilakukan dalam proses perancangan iklan, yaitu menurut saya yang pertama yaitu menentukan target market atau pemasaran. Karena dalam menghadapi persaingan yang ketat, itu kita harus tentukan segmentasi yang lebih personal untuk menghadapi perilaku konsumen yang beragam. Nah, dengan begitu target market akan lebih jelas dan budget promosi bisa lebih efektif. Kemudian yang kedua yaitu merencanakan pesan. Nah, pesan dalam iklan itu sangat penting. Perusahaan itu harus cermat dalam membuat sebuah pesan yang membangun komunikasi dua arah dengan konsumen. Nah, kita harus membuat pesan yang mempunyai daya tarik emosional, rasional, dan moral, serta gunakanlah bahasa yang sesuai dengan target market.
Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu apakah yang membedakan antara pemasaran level global dan pemasaran level massa? Nah, menurut saya perbedaan antara pemasaran level global dan pemasaran level massa. Nah, pemasaran level global ini di mana pemasarannya itu mencakup seluruh kawasan yang ada di dunia. Contohnya pasar abstrak dan pasar konkret. Nah, sedangkan pemasaran level massa itu mencakup kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh semua orang. Contoh kebutuhan yang bersifat umum dan meluas, contohnya seperti pasta gigi, sabun, sampo, dan sebagainya. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir, yaitu mengapa seorang public relation itu harus memiliki beberapa skill tertentu. Nah, menurut saya menjadi seorang public relation itu tidaklah mudah dan memang harus memiliki beberapa skill tertentu, dan kita harus cakap dalam beberapa aspek, terutama dalam aspek karakter personal yang percaya diri dan tahan banting. Nah, skill yang biasanya lebih dibutuhkan saat menjadi public relation itu adalah soft skill, seperti dalam hal jurnalistik dan kepenulisan, komunikasi verbal, relasi media, manajemen publik, dan juga interpersonal. Baik, itulah beberapa jawaban saya terkait beberapa pertanyaan. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.